Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di Eklesia News. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan saat ini, saya akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja yang tayang pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda yang tayang pada hari Rabu dan Kamis jam 7:30 malam, live di Facebook dan juga YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Pada hari Jumat jam 12 siang, doa puasa umum dilaksanakan di aula. Dan besoknya hari Sabtu jam 6:30 malam, doa beserta latihan bagi para pelayan ibadah raya bertempat di gereja. Hari Minggu kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya yang dilaksanakan pada jam 9 pagi bertempat di gereja. Dan pada jam yang sama pula, ibadah sekolah minggu dilaksanakan di aula. Piket sepanjang minggu ini oleh Ryan Hermon. Yo, calling to all the youth and teens. Bagi kalian yang belum tergabung dalam Komsel Pemuda atau Mighty Warrior Squad dan juga Komsel Remaja, dapat menggabungkan diri dengan menghubungi Katris di nomor 0821 9669 5060. Atau kalian juga dapat menemui Usher Pemuda Remaja di pintu keluar saat ibadah telah selesai. Ayo kita sama-sama bertumbuh dalam iman lewat komunitas pemuda dan remaja. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook GPD Eklesia Gorontalo dan channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kami tim Eklesia Multimedia mewawancarai beberapa ibu-ibu yang ada di GPD Eklesia Gorontalo. Berikut cuplikannya. Hari Kartini itu patut kita rayakan untuk memperingati bagaimana sosok seorang wanita pejuang yang ingin memberantas kebodohan bagi bangsa kita, khususnya di bidang wanita dalam bidang kependidikan. Bagi saya, Hari Kartini itu jadi ibu yang bijak dan luar biasa, dan jadi ibu yang pintar. Makna Hari Kartini bagi saya sebagai ibu sangat pengharapan yang luar biasa, karena kita sebagai ibu-ibu Indonesia, wanita Indonesia mendapat besar harapan yang luar biasa diberikan untuk kita sebagai wanita untuk memperjuangkan wanita-wanita Indonesia. Terima kasih. Harapan saya khususnya untuk wanita-wanita Indonesia, mari janganlah kita ada di dalam bayang-bayang orang lain, tapi jadilah kita wanita-wanita yang kuat dan tangguh. Harapan juga untuk anak-anak muda, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit, raih pendidikan sesuai dengan kemampuanmu, agar cita-cita Kartini tetap terwujud bagi bangsa kita. Kalau bagi anak-anak, harapan saya anak-anak itu harus jadi pintar. Jadilah anak-anak yang baik untuk masa depan, menjadi berkat bagi semua orang.
Harapan saya untuk generasi muda, marilah kita berjuang untuk Indonesia sebagai wanita yang kokoh dan tangguh. GPD Eklesia Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan juga simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan demikianlah Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News di edisi minggu berikutnya. Saya Egin dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh wanita di Indonesia. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam acara 2 menit saja di edisi Selasa 26 April 2022. Malam hari ini tema kita bicara tentang bagaimana harapan Kartini bagi wanita atau perempuan di masa kini. Tanggal 21 April 2022 di mana hari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tentunya khususnya para kaum wanita, perempuan merayakan hari kelahiran R.A. Kartini. Dan dia menjadi seorang wanita yang selalu dikenang, tentunya bukan hanya bagi rakyat Indonesia. R.A. Kartini juga dikenang bagi bangsa internasional atau seluruh dunia dengan moto atau perjuangan seorang R.A. Kartini. R.A. Kartini telah wafat sekian puluh tahun yang lalu. Tetapi karya, cita-cita, perjuangan R.A. Kartini itu tidak pernah habis sampai kapanpun. Makanya malam hari ini saya mengundang Kartini di zaman now. Wah, saya sapa dulu dari tengah. Selamat malam, Ibu siapa nih? Bisa perkenalkan? Selamat malam, nama saya Foni Lampus. Sebentar, suaranya nggak kedengaran nih. Mesti digede-gedein gitu kan. Siapa tahu suami dan anak-anak nonton kan. Supaya wah kenapa suara istri saya kok kecil sekali gitu. Padahal volumenya kita udah gedein gitu kan. Silakan perkenalkan. Nama saya Foni Lampus. Samping kanan saya baju apa nih, kuning ya, silakan. Selamat malam, nama saya Tristape. Suaranya juga nggak keras nih, bisa digedein sedikit coba. Ya selamat malam, nama saya Tristape. Tristape, lalu di depan saya? Nama saya Nova Sambur. Nah, Nova Sambur, mereka ini adalah wanita-wanita yang sedang menjalankan harapan dan cita-cita R.A. Kartini. Nah pemirsa, kita tahu bersama ada tulisan daripada R.A. Kartini yang sangat kita kenal, yaitu habis gelap terbitlah terang. Dan banyak lagi tulisan-tulisan yang dia buat. Nah yang menarik bagi saya dari sekian banyak moto dari R.A. Kartini, saya coba cari di Google, dia menulis begini dari sekian banyak tulisannya. Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Artinya dia mengharapkan, terkadang wanita sering dikatakan wanita kaum yang lemah ya. Oke, kita sekarang ngomong-ngomong nih, kita wanita identik dengan kaum yang lemah. Tetapi dia berkata, kita jangan dong, kalau tulisannya gitu ya, kita jangan bergantung kepada manusia, kepada orang lain, kita hina dong, ya kan? Dan memang seperti itu harusnya wanita-wanita di zaman itu dan sampai sekarang. Nah, kalau Ibu Foni Paat sendiri melihat keberadaan perjuangan daripada R.A. Kartini. Di saat dia berjuang sampai dia meninggal, tapi puluhan tahun berjalan ini kalau melihat secara keseluruhan perjuangan wanita di zaman sekarang seperti apa? Kalau dilihat dari perjuangan sosok seorang Kartini, di mana dia berjuang dengan gigi, dia mau supaya wanita-wanita pada zaman dahulu itu, zaman lampau, karena dia melihat tingkat pendidikan wanita dengan pria itu beda. Karena itu timbul satu pemikiran yang baik bagi Kartini, dia ingin memperjuangkan hak-hak seorang
wanita dalam bidang pendidikan. Dia mau agar supaya hak-hak dari wanita ini setara dengan hak-hak laki-laki pada zaman itu. Pada zaman itu ya. Nah, Ibu Nova. Ibu Nova sendiri ada kaitan dengan emansipasi itu gimana? Iya. Soal kesetaraan. Zaman penjajahan kan wanita Dikucilkan, disepelekan ya, dikucilkan. Tapi RA Kartini di saat itu dia mengangkat para wanita agar nantinya sejajar dengan kaum pria. Kaum pria ya gitu. Tentunya perjuangan itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Seperti itu. Nah, Ibu terus melihat kondisi dari zaman itu sampai sekarang sejauh mana sih kesetaraan wanita dengan pria itu benar-benar sudah nyata kira-kira. Sejauh mana dari pandangan Ibu Tris? Sampai saat ini kita lihat bahwa wanita juga itu bisa, maksudnya kesetaraan dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, itu sudah sama dengan pria. Kalau dahulu memang wanita dianggap tidak nomor boleh 2 bekerja, lah. ya. Nomor 2 Tapi sekarang setelah itu kita lihat bahwa sudah banyak juga wanita yang bergelut dalam bidang karir seperti pria-pria yang ada. Gitu ya. Jadi artinya kita nggak mungkin menjadi seorang wanita yang ada di posisi dalam ini tanda kutip menjadi seorang pimpinan. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan pendidikan, iya bukan? Ya, betul. Nah itu kan artinya begini, dia mensejajarkan wanita dengan pria. Tentunya bukan wanita juga yang mudah kalah, yang tidak mau berjuang ya. Tentunya dia berusaha dunia pendidikan. Nah, saya mau tanya ke tiga narasumber ini. Bisa kasih contoh enggak? Siapa wanita Indonesia yang betul-betul dia bisa tunjukkan dirinya? Ini loh, kita ada duduk di posisi ini. Harusnya ini pria punya jabatan. Pasti udah pikir-pikir kan? Kita bicara ini kan, wah kita ini bukan hanya pemimpin kantor, perusahaan kecil, tetapi ini bicara tentang satu kira-kira bisa sebut wanita ada. yang Salah satunya contoh Menteri Kelautan dan Perikanan dulu, gitu. seorang wanita kan. Stop, Menteri Kelautan. Ada lagi? Presiden dulu. Nah, siapa? Megawati. Ada lagi? Menteri Kesehatan. Ya. Nah, Menteri Kesehatan, ya kan? Jadi itu gambaran dari bagaimana wanita-wanita tidak bisa dianggap lagi. Nah, lanjut aja soal Menteri siapa tadi? Kelautan. Menteri Kelautan itu kan seorang wanita. Wanita. Ya. Karena dilihat dari keberaniannya, ya, dia menjadi seorang menteri. Dia menunjukkan itu bahwa dia seorang wanita, dia mampu. Dia mampu. Iya, karena negara ini membutuhkan wanita-wanita yang kuat supaya negara kita lebih kuat lagi. Wah, gitu. Setuju Bu Nova. Bisa artikan enggak negara membutuhkan wanita-wanita yang kuat, bisa nyambung lagi seperti apa? Wanita-wanita yang tangguh, yang tidak gampang menyerah. Gitu ya. Apapun yang terjadi. Nah, saya kaitkan aja langsung sama Ibu Nova. Punya anak berapa? 2. Semuanya laki-laki? 1 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki-laki, ya kan. Nah, 1 perempuan 1 laki-laki. Sekarang wanitanya kuliah, kerja atau? Puji Tuhan sudah jadi seorang polisi wanita. Polisi Polwan. Ya. Nah, ini maksud saya kaitkan tadi. Bagaimana Indonesia membutuhkan wanita-wanita yang kuat. Nah, apakah ada kaitan anak ibu dia disekolahkan polisi? Karena memang pemahaman ibu seperti itu. Maksudnya Indonesia butuh wanita-wanita yang bukan cengeng ya. Wanita kan untuk menjadi seorang polisi wanita itu kan nggak mudah. Nah, coba ceritakan sedikit kok. Bisa anak ibu dipaksa lah atau apalah maunya harus sekolah polisi? Gimana Ibu? Kalau dipaksa tidak, soalnya itu sudah menjadi cita-citanya dari kecil, mungkin karena melihat almarhum papanya atau mungkin dari kecil sudah berada di lingkungan kepolisian, dia lahir dan besar di satuan itu. Jadi memang tidak pernah dipaksakan, itu timbul dari dalam hatinya sendiri.
Jadi begitu selesai sekolah, dia coba-coba daftar. Pertama kali dia gagal, tapi saya terus kuatkan, pasti berhasil. Pokoknya intinya bekerja, berdoa, dan berusaha. Kalau memang ada niat dan ada usaha, Tuhan pasti buka jalan. Gitu ya. Jadi ada kaitan sama Indonesia membutuhkan wanita-wanita yang kuat, yang tangguh ya, seperti itu ya. Puji Tuhan anak ini juga kan anak yang kuat, gitu fisiknya, mentalnya juga kuat. Ya, seperti artinya akhirnya jadilah seorang polisi wanita. Polisi. Sekarang dinas di mana dia? Sekarang dinas di Polda Gorontalo. Polda ya, gitu ya. Dia udah selesai pendidikan ya? Sudah. Itu oke. Sudah selesai menjadi seorang polisi. Kebanggaan apa ada karena tidak semua wanita itu. Biasanya kan kita gini, sebelum lanjut ya. Ini mewakili suara dari teman-teman. Kan biasanya orang tua juga ingin lihat, wah wanita ini kan enggak banyak polisi wanita kan. Kadang-kadang kita ingin anak kita wanita jadi polisi wanita, tapi anak kita yang enggak mau. Nah, dari dua rekan ini melihat anak dari ibu ini menjadi seorang polwan, ada enggak tergambar seperti apa wanita-wanita yang ada di Indonesia yang tadinya dianggap jauh di bawah, tapi sekarang mereka harus tunjukkan kami bisa menjadi juga seorang polisi. Gimana itu Bu Pak? Iya, ini menjadi satu pembuktian bahwa seorang wanita itu juga bisa menjadi bagian dari aparat keamanan. Dia menunjukkan bahwa saya bisa jadi polisi wanita yang bisa diandalkan untuk tentu saja cita-citanya untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Itu. Gitu ya. Ibu Tris? Kalau menjadi polisi wanita seperti Ibu Foni katakan tadi bahwa menjaga keamanan negara itu kadang-kadang identik dengan pria. Pria, betul. Tetapi di sini kalau memang ada wanita-wanita yang menjadi polisi wanita dan bisa disetarakan dengan pria untuk menjaga keamanan, intinya seperti itu memang luar biasa bagi saya. Karena memasuki karir seperti anaknya Ibu Nova itu melalui tes yang luar biasa, baik secara fisik, secara mental, bahkan semua, dan tidak rata-rata tidak semua wanita yang bisa seperti itu. Iya, betul ya, gitu. Jadi artinya bangga dong kita ya. Iya. Artinya ini anak dari Bu Nova, tapi sebagai rekan sesama wanita bangga dong ya, teman punya anak yang bisa bekerja sebagai seorang polisi wanita yang ada di Polda Gorontalo. Nah, perjuangan itu tidak mudah dibilang Ibu Tris tadi. Nah, bisa cerita sedikit enggak bagaimana Ibu menemani anak ini, ibu memberi semangat anak ini. Ada enggak melewati masa-masa di mana fase-fase tertentu, aduh lihat dia capek, kita harus memberi semangat, ayo gitu, kira-kira gimana? Nah. Kalau bilang kasih motivasi buat anak saya itu setiap hari ya, waktu dia mau tes itu pokoknya sampai ribut-ribut. Ribut-ribut. Karena kadang ada datang capeknya ya, seperti Om Sam bilang memang kadang ada capek juga. Apalagi kalau latihan itu kan setiap hari kan, fisiknya harus dilatih, segala macam lari, renang, apa semua itu harus dilatih. Kadang dia capek, mana kalau sudah tes itu kan tesnya panjang, baru hampir setiap hari kumpul, jadi mungkin ada rasa capek, jenuhnya juga. Tapi sebagai orang tua, saya hanya kasih motivasi kalau ingin berhasil pasti harus ada niat dari dalam diri sendiri dan harus punya usaha. Punya usaha ya, jadi kita nggak cukup punya niat, punya kemauan, Oh, tapi usaha itu. Ada niat tapi tidak ada usaha sama juga bohong. Pernah nangis nggak anak itu? Kalau Maksudnya dalam dia ikut tes, ya udah capek, terus mungkin kena marah dari yang ngetes itu. kalau menangis mungkin tidak ya, karena memang anak ini juga mentalnya memang kuat. Cuma kadang kelihatan kalau dia capek saja begitu kelihatan. Kalau menangis enggak. Pernah dimarah-marah enggak atau dicubit? Kalau marah sering. Karena itulah kadang dia malas latihan kan, jadi saya paksa harus latihan. Gitu karena
dia pernah gagal sekali kan, Oh, pernah gitu. tes pertama itu dia sempat jatuh di sidang akhir. Jadi pas tes kedua itu saya berusaha dia untuk kejar apa yang kekurangannya yang tahun kemarin. Gitu ya, luar biasa ya. Nah, Ibu Poni itu anak dari Ibu Pola. Nah, Ibu Poni melihat sekarang generasi muda, anak-anak, khususnya wanita ya. Kita bicara wanita malam hari ini. Melihat tentang bagaimana keseriusan mereka mengejar kesetaraan dengan pria. Dimulai dari dunia pendidikan. Kalau melihat kemauan anak-anak pemudi-pemudi sekarang untuk belajar seperti apa, Ibu Fon? Iya, kalau saya melihat keinginan seorang anak untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita mereka, tentu saja sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, peran kami juga di situ sangat besar. Karena kami harus mengetahui apa yang menjadi tujuan anak-anak nanti, apakah itu tujuan yang boleh dikatakan positif atau cuma sekedar ikut-ikutan, Iya, betul. Tetapi mereka tidak memikirkan risiko ke depan. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai wanita tentu saja memberikan satu arahan yang positif, perhatian yang lebih, dan lebih lagi memahami keinginan anak yang sebenarnya seperti apa. Nah, oke sebentar. Nah, Ibu Tri sendiri melihat generasi muda dari remaja. Nah, kebetulan kan Ibu Tri punya anak wanita. Ya kan, tadi saya tanya sama Ibu Poni, saya teringat, oh rupanya anak Ibu Poni semua pria-pria. Nah, sekarang punya gambaran enggak? Jangan dulu kita bicara cita-cita anak, tapi Ibu Tris punya gambaran ke depan dengan bagaimana pesan moral daripada perjuangan R.A. Kartini. Iya kan? Dia berjuang luar biasa untuk wanita-wanita dan dia berhasil. Nah, Ibu punya anak satu wanita dari 3 bersaudara, kalau nggak salah 3 atau 5? 3. Oh 3 gitu. Dari 3 bersaudara satu wanita. Yang paling tua kalau nggak salah ya. Nah, dari hati seorang ibu ingin melihat jauh ke depan anak ini. Apa yang ibu rencanakan untuk anak? Tentu saja kalau dari seorang ibu mau anaknya itu yang terbaik. Seperti Ibu Foni katakan tadi, kembali lagi kita harus memberikan arahan kepada mereka. Jangan sampai ketika mereka mengejar cita-cita itu hanya atau mengejar suatu bangku pendidikan hanya ikut-ikutan. Betul, betul. Karena nanti hasilnya pasti tidak akan memuaskan dan tidak maksimal. Jadi ketika mereka memilih suatu pilihan seperti anak dari Ibu Nova, dia memilih menjadi aparat negara dan memang itu kemauannya, kita harus mendukung dia seperti itu. Seperti itu Nah, ya. seperti anak saya, ketika dia suka menjadi seperti apa, kami orang tua tinggal mengarahkan dan mendukung apa yang bisa kami lakukan bagi anak itu. Mensupport mereka ya. Nah, anak sendiri sudah punya kasih gambaran nggak? Nanti mama kita udah lulus ini SMA. Sekarang anak SMA apa SMP? SMP mau masuk SMA. Mau masuk SMA, Iya. tapi kan mereka tentunya udah mulai punya gambaran kan, Iya. masa depan seperti apa, mau pramugari, ya kan, mau apa lagi, mau jadi host, gitu. Ya kan. Nah itu biasanya kan dimulai dari lingkungan dia apa namanya, dia berteman, ya kan, Iya. makanya kan dimulai dari bagaimana teman-temannya seperti apa, juga mereka punya gambaran, ya kan. Ada satu anak masih kecil dia tahu, dia mulai lihat dunia, dia mulai jalan ke halaman, keluar, dia hanya lihat tukang cat rumah. Habis lihat tukang cat rumah, dia lihat, saya nggak usah sebut yang satu, hanya cat rumah aja. Lalu orang tuanya tanya mamanya, kamu mau jadi apa kalau besar? Dibilang, aku ingin seperti dia tukang cat gitu. Nah, Ibu terus melihat lingkungan anak ini kan mempengaruhi juga masa akan datang. Nah, anak ini sudah mulai ngomong, Mama kita ingin apa? Ingin dokter atau apalah kira-kira? Udah ada komunikasi enggak? Kalau dia berbicara cita-citanya dia belum pernah sampaikan, tapi kalau dari cara dia dalam aktivitas sehari-harinya, kesukaannya itu kan kita bisa lihat seperti apa. Penyanyi gitu, kayak mamanya gitu. Oh, menyanyi dia tidak terlalu gitu, dia saya suka itu apa namanya seperti kakaknya itu make up dan ini hasilnya. Wah gitu ya, wah itu ini promosi nih kira-kira kan.
Dari rambut sampai muka dia yang bisa buat. lakukannya. Gitu ya. Usia berapa, kelas 3 SMP? 15 tahun. 15 tahun ya. Iya. Itu cita-cita dia ya. Saya cuma mengarahkan, saya bilang kalau memang suka seperti itu ya silahkan. Dari jam berapa di make up itu? Tidak lama, Enggak cuma 30 lama ya. menit. Oh gitu, luar biasa ya. Saya pikir anak sudah mulai ngomong, tapi karena memang kakaknya juga. Ya, dia bergaul dengan saudara-saudaranya yang hobi hobi. seperti itu ya. Gitu ya. Dan suka itu bikin-bikin kue. Waduh, mamanya suka bikin kue enggak? Suka Terus- makan kue. Oh suka. Sebelum kita lanjut pemirsa, ayo sini anak Lingling akan baca puisi untuk mama. Ayo mari sini. Nah ini Lingling, anak ini dia usia berapa tahun Lingling? 11 tahun. Kelas SD apa SMA? SD kelas berapa Lingling? Kelas 5. Lingling akan baca sebuah puisi untuk mama malam hari ini. Untuk kita semua. Ibu, kau yang mengandungku, kau yang melahirkanku, kau yang mengasuhku, kau juga yang membesarkanku. Ibu, jika aku sakit, kau yang merawatku. Jika aku sedih, kau yang menghiburku. Ibu, cintamu tiada tara, kasihmu sepanjang masa. Tangisku, tangismu juga. Tawaku, tawamu juga. Tuhan, dengarkanlah doaku. Kabulkanlah permohonanku. Ku ingin membahagiakannya. Ku ingin juga menyenangkannya. Thank you Lingling. Sini aja, sini sebentar. Sebelum Lingling ngomong tadi tentang mama-mama di sini, kan udah dengar semua kan? Sampai kepada cita-cita daripada Ibu Tris tadi untuk anaknya. Lingling sendiri sekarang masih SD bukan? Iya. Cita-cita Lingling mau jadi apa nih? Ayo bilang di kamera sana. Lingling punya cita-cita apa pemirsa Jawa kita dengar? Cita-cita Lingling masih berganti-ganti. Namanya kan dia usia 11 tahun pemirsa dan dia kelas 5 SD ya? Iya. Cuma dia sering memerankan peran dalam acara-acara drama singkat gitu sebagai yang pemeran orang dewasa. Jadi anak ini sekalipun usia 11 tahun kelas 5 SD tetapi dia membawa dirinya seperti orang yang dewasa. Tapi yang menarik bagi saya, dia punya cita-cita tetapi cita-cita apa? Ganti-ganti. Masih berganti-ganti. Nah, kira-kira tanya cita-cita apa? Kira-kira salah satu cita-cita Lingling yang paling fokus, yang paling presentasi yang paling tinggi, kira-kira mau jadi apa? Yang paling Lingling suka? Koki. Oh, koki. Chef. Berarti Lingling ini pintar masak ya? Pakai mic. Sudah lumayan. Lumayan. Menu-menu apa yang Lingling bisa buat? Masak apa? Masakan apa? Udah hampir semua. Hampir semua, lihat kamera. Nah, Hampir semua ya, berarti nasi goreng begitu, ayam Iya. goreng. bisa. Bisa ya? Bisa. Ibu Pola mau tanya apa ke Lingling? Cita-cita apa lagi? Coba tanya. Apalagi cita-cita Lingling? Ya kan berganti-ganti kan? Selain koki tadi, chef. Chef. Yang paling pertama dokter, cuman karena lumayan takut jadi lebih suka masak. Nah, jadi maunya jadi chef. Nah, tapi gini loh. Lingling ini dia suka host, suka bisa bawa berita, ya buat iklan.
Coba malam hari ini kita lihat Ling mau tawarkan misalnya spring bed dengan gaya dia. Ya coba, ayo Ling seperti yang kami pernah lihat coba. Ayo dengan gaya, HP atau tawarin aja HP coba. Maju dikit, lalu dengan gaya seperti buat iklan. Ayo Ling silakan, maju aja lagi dikit, maju lagi dikit. Nah, kita beri tepuk tangan dua buat Ling. Ya, oke. Coba Ling, buat iklan aja sembarang. Mau spring bed, ya kayak dulu. Baik. Jika ingin di tempat kami, coba. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami tersedia tisu basah pembersih muka, menghilangkan jerawat, menghilangkan kusam, dan bisa mencerahkan wajah. Iya. Iya kan, sebentar, jangan lihat ke sini, lihat di kamera tuh. Nah, mantap ya kan? Oke, coba sekali lagi lihat kamera. Coba lihat. 2, 3. Ayo. Bapak Ibu. Kayak tadi, tisu basah. Bapak Ibu, kami tersedia tisu basah untuk membersihkan muka, menghilangkan kusam, dan menghilangkan jerawat. Ingin beli di nomor? Ingin beli? Nomor ada di bawah sini ya. Nomor HP Liling sebut. Coba, nomor HP Liling. Oh, enggak apa. Thank you Liling, duduk sana lagi. Nah, inilah saya sengaja coba undang anak ini ke sini, artinya begini, harapan kita dari anak-anak sejak dini, bagaimana kita melatih mereka untuk menjadi orang yang percaya diri. Ya, kita bisa di rumah menjadi anak yang manja, itu nggak salah. Ya kan, tetapi ketika mereka tampil keluar, mereka harus bisa membedakan mana di rumah, suasana yang di rumah anak mama dan mana ketika kita keluar. Mereka harus kita ajar untuk menjadi seorang anak yang mandiri. Seperti tadi, kami nggak latihan loh pemirsa. Kami nggak latihan untuk dia iklan tadi, tetapi saya tahu kemampuan anak ini karena saya sedikit kenal anak ini. Jadi harapan kita seperti itu, bukan? Ya. Nah, Ibu Paat sendiri melihat dengan usia anak-anak seperti ini, kita bicara sekarang bukan lagi baik dia wanita, tapi kita bicara mau anak-anak pria, bagaimana peran mama-mama nih kepada anak-anak kita. Peran dari kami sebagai seorang ibu untuk anak-anak tentu saja harus kami bawa anak-anak itu supaya lebih dekat dengan kami sebagai orang tua, dan kami juga berusaha untuk selalu ada di sisi mereka. Jadi ketika mereka punya pertanyaan, ya kan, ketika mereka ada masalah, kita lah orang tua yang pertama yang mereka cari. Karena mereka kan kebanyakan bukan cuma di rumah, di lingkungan juga ada dengan teman-teman. Jadi kalau saya sebagai seorang ibu, saya lebih mau anak-anak lebih baik curhat ke saya daripada ke teman yang di lingkungan di luar rumah. Betul ya. Iya. Nah, apalagi kan kalau sekarang kan ada, saya lihat itu di FB salah satu medsos kan, ada satu ibu ngajar anaknya juga, harusnya dia harus ngajar yang ini kan diancam pakai pakai sapu lah, ya kan, yang di satu daerah lah. Kita nggak etis kan sebutkan, coba gini-gini kan, artinya peran orang tua untuk mendidik anak itu wajib, tetapi mungkin cara juga yang harus kita, bukan karena kita syuting live orang nonton supaya banyak orang like kan, tapi tujuan mendidik itu kan sudah tidak mendidik ke yang lain ya. Seperti apa Ibu Nova? Iya, mendidik anak itu memang tidak selamanya harus dengan kekerasan. Bicara dengan menyentuh hatinya saja itu kadang anak-anak sudah mengerti apa yang orang tua mau. Kalau bagi saya sebagai ibu kepada anak-anak itu bukan memang harus tunduk ya anak-anak terhadap orang tua, tapi ada saatnya juga kita sebagai orang tua jadikan anak itu sebagai sahabat, supaya ketika mereka ada masalah, ada apa, seperti Bu Fon bilang tadi, anak-anak tidak sungkan untuk curhat kepada orang tua. Ya. Begitu. Ada dua perbedaan ya, kalau setuju ya. Ada dua perbedaan yang sangat berbeda bicara tentang wanita di zaman lampau. R.A. Kartini dengan perjuangan seperti itu. Tetapi ada yang satu
RA Kartini dan Siti Nurbaya. Nah, kalau kita lihat Siti Nurbaya, maka dalam kehidupan dia sebagai wanita atau orang tua, itu bicara tentang bagaimana dalam satu rumah itu bicara selalu tongkat memerintah. Karena maunya dia harus mau tidak mau, ya kan itu terlukis atau tergambar dari sikap dia sampai kepada soal yang lain-lain. Nah, hal yang berbeda seperti itu. Nah, Ibu Tri sendiri melihat bagaimana sikap tadi sudah disinggung tadi, orang tua menjadi orang yang pertama menerima curhatan dari anak-anak. Nah, Ibu Nova bilang tadi juga bagaimana anak itu betul-betul, tapi kita harus bicara kadang-kadang dari hati, dari perasaan. Nah, Ibu terus melihat kondisi anak-anak sekarang, ya, mau pria, mau wanita, respon mereka, hormat mereka kepada orang tua seperti apa? Kita bukan bicara rumah tangga lokal kita ya, tapi keseluruhan dengan dampak medsos yang luar biasa seperti ini. Kalau keseluruhan menurut pengamatan saya pribadi memang medsos dan media sosial yang ada sangat berpengaruh. Dari cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan sesuatu, bahkan cara mereka berbicara dengan orang tua itu juga sangat berpengaruh. Dan seperti Om Sam katakan, ketika mereka bergaul dengan satu lingkungan yang memberikan contoh yang tidak baik, pasti mereka bisa mengikuti ke hal seperti itu. Nah, peranan kita di sini, kita orang tua yang ada di sini, kitalah seperti istilahnya seperti cermin. Jadi apa yang kita lakukan itu yang anak-anak bisa lihat dan bisa mereka contoh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa memberikan contoh yang baik, disitulah kita bisa menjadi seorang yang memberikan arahan kepada mereka, menjelaskan bahwa sebenarnya yang seperti itu tidak terlalu bagus dan kita harus memberikan contoh yang baik bagi mereka. Seperti itu kira-kira. Itu dalam kehidupan keluarga ya, bagaimana umum. Mama papa itu harus menjadi cermin. Setuju Ibu Foni? Setuju. Ya. Atau mau ditambah bagaimana orang tua harus menjadi cermin, artinya anak bisa melakukan sesuatu apa yang mereka lihat, apa yang ada di rumah gitu. Bisa ditambah? Iya, memang betul rumah itu jadi tempat pertama anak-anak mengenal sesuatu itu ya di rumah. Seperti itu. Iya benar, kalau anak-anak itu banyak meniru dari kita sebagai orang tua, baik cara bicara kita. Kalau kita salah mengeluarkan kata-kata di hadapan anak-anak kita, tentu saja mereka ingat. Jadi sebagai orang tua peran kita itu sangatlah berhati-hati ketika ngomong. Walaupun jujur saja saya sama dengan Ibu Nova sama, saya pernah marah anak-anak. Tetapi saya berusaha untuk lebih mengekang diri lagi, mengawasi perkataan saya. Karena biar bagaimanapun anak-anak itu semakin pintar dengan adanya teknologi-teknologi yang sekarang. Betul. Membuat mereka lebih pintar. Malahan Om, kata nasihat kita untuk mereka jadikan satu itu ada larang. Padahal itu satu kata nasihat. Mereka jadikan itu satu larangan. Padahal itu sebuah peringatan. Iya, peringatan saja. Misalnya contoh ya begini, kamu jangan makan permen. Orang Sulawesi bilang jangan makan gula-gula. Tujuan orang tua supaya gigi kamu nggak copot, nggak lubang, iya kan? Tapi mereka ambil dari hanya jangan, nggak bisa makan. Padahal kita sudah memikirkan dampak daripada makan permen itu, itu pasti giginya lubang. Nah, kita malam hari ini tersambung dengan ada anak-anak nih, anak-anak yang manis-manis nih. Nah, kasih salam dong. Halo. Mana suaranya? Halo. Bisa dengar suara? Selamat malam. Malam. Nah ini, kenal nggak yang di studio nih? Halo Mama. Halo Mama. Nah, wah rupanya ini anak-anak dari Ibu Tris ya. Ini yang pria siapa namanya nih Ibu? Yang baju biru itu. Tolong pakai mic. Yang baju biru itu Rafael. Coba perlihatkan wajah yang ganteng dong. File, mana wajahnya? Nah, oke. Kasih dada sama Mama. Nah, oke, yang pakai baju kaos putih. Yang baju putih itu Jire. Halo Jire. Halo.
Wah, ganteng nih. Terus mana yang cewek? Yang cewek mana? Di rumah. Di rumah. Oh, di rumah nggak sama-sama. Nah, kalian berdua ada di sini mau ngomong sama mama atau mau berdoa untuk mama atau ada yang mau disampaikan ke mama? Mau baca puisi. Wah, luar biasa anak-anak. Oke, siapa yang mau baca puisi? Ini puisi untuk mama atau untuk mama-mama 3 di studio, File? Puisi untuk mama. Mama, oke silakan. Siapa yang mau baca? Rafael dengan Zire. Oke, mari kami mau dengar. Silakan. Ini gambarnya nggak muncul ya di. Oh. Silakan baca dengan suara yang kencang ya. 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 Mamaku yang tersayang, engkau yang selalu menjaga kami. Setiap doa dan kerja kerasmu menjadikan kami berhasil. Terima kasih Mama untuk kasih sayang dan teladan yang engkau berikan. We love you Mama. Wah, kurang ini. Bisa enggak Om Sam minta satu-satu baca? Coba Jire baca dulu, Jire baca. Supaya wajahnya Jire kelihatan. Ayo Jire, oke. Nah, oke. Nah silakan Jire. Mamaku yang tersayang, engkau yang selalu menjaga kami. Setiap doa dan kerja kerasmu Terus. menjadikan kami berhasil. Terima kasih Mama untuk kasih sayang dan teladan yang engkau berikan. We love you Mama. Wah, semua yang nonton malam ini harus beri tepuk tangan untuk Zire. Sekarang untuk File, silakan File. Wah. Mamaku yang tersayang, engkau yang selalu menjaga kami. Setiap doa dan kerja kerasmu menjadikan kami berhasil. Terima kasih Mama untuk kasih sayang dan teladan yang engkau berikan. We love you Mama. Wah, mana dua muka? Kembali dua muka, lihat sama-sama. Ibu Tris, ini loh anak-anak ini, iya kan? Apa yang Mama mau bilang? Nanti coba anak Zire sama File dengar, ya. Siapa tahu ada Papa di samping kiri. Silakan Ibu Tris mau ngomong apa ke anak-anak nih? Apa ya? Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang baik, walaupun kadang-kadang suka bikin naik temperamen. Tetapi begitulah, mereka tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, dan harapan Mama, Rafael dan Jire bisa tumbuh menjadi anak-anak dewasa yang takut akan Tuhan, yang mau melayani Tuhan, hormat kepada orang tua, bahkan bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara. Wah, luar biasa. Jire, Rafael dengar ya apa yang Mama ngomong ya? Ada. Ada lagi